Pada tanggal 17 Mei 1986, ada seorang anak yang berusia hampir 6 tahun. Anak tersebut melihat tanah kosong yang sangat luas, yaitu tanah milik tergugat yang mudah diakses oleh siapa saja. Ketika ia sedang asik bermain di tanah tersebut, anak ini mengalami kecelakaan yang tidak terduga, di mana anak ini tertimpa dengan cincin beton dengan berat 750 kg dan lebar sekitar 1,2 meter, sehingga mengakibatkan anak tersebut mengalami luka serius dan patah tulang. Karena kejadian tersebut, penggugat meminta ganti rugi sebesar 5.000 dem dan meminta biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua korban sebesar 12.209,10 sen dem. Tidak hanya itu, pihak asuransi pun meminta mengeklaim biaya tak terduga bahwa tergugat bertanggung jawab atas hal tersebut. Setelah hakim mempertimbangkan semua itu, hakim memutuskan bahwa tergugat hanya perlu membayar 25.000 dem sebagai jumlah ganti rugi atas rasa sakit penderita dan 200 dem sebagai kerugian tak terduga. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana analisa kasus PMH berdasarkan hukum Jerman dan pengkategoriannya dalam sistem common law, dan kedua, bagaimana perbandingan peraturan PMH Jerman dan hukum Indonesia apabila diterapkan dalam kasus tersebut. Berikut merupakan analisis kesesuaian penerapan hukum Jerman terhadap putusan hakim. Dalam Civil Code Jerman 823 BG Bait 1 terdapat 3 macam unsur, yang dimana pertama, siapapun yang dengan sengaja atau lalai, kedua, melanggar nyawa, tubuh, kesehatan, kebebasan, harta benda, atau hak lain apapun, yang ketiga, berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada orang lain atas kerusakan yang terjadi. 3 unsur tersebut telah dikabulkan dalam pengadilan. Selanjutnya dalam 823 BG Bait 2, kewajiban untuk melindungi orang lain jika ada kesalahan harus membayar kompensasi. Hal tersebut dikabulkan dikarenakan pihak tergugat telah terbukti lalai dari kewajibannya. Berikutnya, dalam 844 BG Bait 1 yang membahas mengenai biaya pemakaman, hal tersebut tidak dikabulkan dikarenakan pihak penggugat masih hidup. Berikutnya, dalam 845 BGB yang membahas mengenai kompensasi yang diberikan kepada pihak ketiga atas kehilangan pekerjaannya, hal tersebut tidak dikabulkan dikarenakan apa yang terjadi kepada pihak ketiga bukanlah dampak langsung dari kejadian tersebut. Selanjutnya, dalam 287 BGB dan 249 BGB yang membahas mengenai kompensasi yang diberikan tergugat telah setara atas kerusakan yang terjadi, hal tersebut dikabulkan dalam pengadilan. Berikut memasuki analisis kasus berdasarkan common law system, di mana terdapat beberapa konsep yang sama antara German civil law system dengan negara common law system. Istilah Innerlobte Handlungen memiliki konsep yang sama dengan tort, dan Verkehrsplicht memiliki konsep yang sama dengan duty of care. Terlihat bahwa perbuatan tergugat bukan merupakan kesengajaan, dikarenakan perbuatan tergugat membuat penggugat cedera akibat tertimpa konslet ring. Maka perbuatan tergugat merupakan suatu kelalaian. Pemenuhan unsur kelalaian tergugat dilihat dalam 1. Adanya suatu perbuatan yang tidak dilakukan, kedua, ada duty of care, ketiga, tidak dilakukan duty of care, keempat, ada kerugian penggugat, kelima, ada hubungan sebab akibat antara poin 1 dan 4. Yang dimana pertama, tergugat tidak memperbaiki atau mengganti pagar yang telah rusak sehingga mengakibatkan penggugat masuk ke tempat tergugat. Yang kedua, duty of care tergugat adalah memastikan tanah miliknya tidak berbahaya dan seharusnya menutup akses masuk. Yang ketiga, tergugat tidak menjalankan duty of care tersebut. Yang keempat, ada kerugian penggugat di mana patah pada kedua tulang panggul dan kerusakan pada saluran kemih. Yang kelima, karena kelalaian tergugat mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat. Kelalaian tergugat termasuk dalam gross negligence karena kelalaian tersebut dilakukan secara sadar dan membahayakan keselamatan penggugat. Kesimpulan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa pasal yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai. Perbuatan tergugat merupakan suatu kelalaian karena telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Berikut merupakan analisa kasus berdasarkan pengaturan PMH di Indonesia, di mana dalam pasal 1365 BW, syarat-syarat terpenuhinya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan sebab akibat. Yang dimana pertama, ada sebab perbuatan. Tergugat merupakan pemilik gedung yang belum berkembang dan sangat mudah diakses pada saat itu. Di saat penggugat masih berusia 6 tahun, ia bermain di gedung tersebut dan tertimpa oleh konkret ring, di mana perbuatan tergugat merupakan pasif karena tidak mengurus gedung yang ia miliki. Yang kedua, dalam hal melanggar hukum, perbuatan tergugat yang tidak menjaga gedung dengan aman bertentangan dengan pasal 1366 BW.
Tergugat juga melanggar hak subjektif penggugat terhadap keamanan dirinya. Yang ketiga ada kesalahan, di mana kesalahan tergugat merupakan kelalaian berat dikarenakan tidak melakukan sesuatu sama sekali. Tidak adanya alasan pembenaran karena tergugat tidak melakukan pencegahan pada saat itu. Berikutnya, dalam unsur kelalaian, yaitu pertama, mengabaikan sesuatu yang merupakan kewajiban, ada duty of care, tidak menjalankan duty of care, kerugian bagi orang lain, dan hubungan sebab akibat, di mana tergugat tidak menjalankan duty of care yang dimana seharusnya ia meningkatkan keamanan. Selanjutnya, dalam kerugian, pasal 1361, seseorang juga bertanggung jawab selain terhadap kerugiannya tapi juga barang-barang. Pasal 1369, pemilik gedung bertanggung jawab atas jatuhnya kolom catering tersebut. Pasal 1371, menyebabkan luka memberikan hak korban selain penggantian biaya pengobatan juga kerugian akibat luka tersebut. Selanjutnya, dalam sebab akibat yang disebut faktual cedera tidak akan pernah terjadi apabila tergugat menjaga keamanan tersebut. Kesimpulannya adalah tergugat lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya dan telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Berikutnya adalah perbandingan PMH Jerman dan PMH di Indonesia. Di mana istilah PMH di Indonesia yaitu perbuatan melawan hukum dan Jerman Inhulterhandlungen. Buku yang di Indonesia terdapat 4 buku dalam Kitab Undang Hukum Perdata dan Jerman terdapat 2 buku dalam Bürgerliche Gesetze. Pasal yang mengatur, di Indonesia diatur dalam 1365 sampai 1380 KUH Perdata dan Jerman dalam Section 823 sampai 853 BGB. Pengertian PMH, di Indonesia terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata dan Jerman terdapat dalam Section 823 BGB. Subjek hukum di Indonesia yaitu adanya manusia yang berusia 21 tahun dan badan hukum yaitu Rechtsperson, dan Jerman yaitu perseorangan yang berusia 18 tahun dan badan hukum non-komersial dan komersial. Unsur PMH di Indonesia itu dapat 5, perbuatan, pembatalkan hukum, kesalahan, kerugian, dan sebab akibat, dan Jerman yaitu ada kesalahan atau kelalaian dan dimungkinkan pelanggaran tanpa unsur kesalahan. Tindakan yang termasuk PMH di Indonesia itu adalah perbuatan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan Jerman ada traditional fault liability, immutable presumption of fault, dan strict liability. Dalam pertanggungjawaban, di Indonesia terdapat 8 pertanggungjawaban yaitu dalam pasal 1367 sampai 1370 KUH Perdata, dan Jerman dapat 14 pertanggungjawaban dalam Section 823 sampai 842 dan 848 BGB. Dalam hal ganti kerugian, Indonesia dan Jerman memiliki ganti rugi yang sama yaitu ganti rugi material dan imaterial. Namun faktor pembedanya, dalam Jerman terdapat lump sum dan periodic payments.